Saat menjalani operasi, maka tidak akan terlepas dari yang namanya benang jahit operasi. Benang operasi tentunya tidak sama dengan benang jahitan untuk menjahit baju. Benang operasi dirancang sedemikian rupa agar aman bagi pasien dan tentunya jenisnya disesuaikan dengan jaringan yang akan dijahit. Yuk kita bahas di video ini mengenai benang operasi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Devi Febriani. Saya merupakan perawat kamar bedah. Di video kali ini saya akan bahas lebih lengkap tentang benang operasi. Benang jahit operasi tentunya ini bersifat steril. Fungsi benang ini untuk menyatukan jaringan tubuh setelah terjadi cedera atau setelah dilakukan tindakan operasi. Jenis benang operasi ini ada yang hanya benangnya saja dalam bentuk kemasan seperti kaset. Jadi perlu penambahan jarum untuk mengaplikasikannya. Dan ada jenis benang yang sudah langsung terhubung dengan jarum yang dinamakan dengan atromatik. Benang jenis satu ini merupakan jenis benang operasi yang lebih aman dan nyaman dalam penggunaannya. Jenis benang operasi ini dibagi menjadi benang operasi yang diserap atau absorbable dan juga jenis benang operasi yang tidak bisa diserap atau non-absorbable. Jadi hanya ada dua jenis benang operasi, diserap atau tidak bisa diserap. Jenis benang yang bisa diserap akan terurai dan hilang dalam tubuh secara bertahap, jadi tidak perlu dicabut kembali. Lama penyerapan jenis benang ini tergantung dari jenis benangnya. Ada yang bisa diserap dari 70 sampai 90 hari, namun ada juga yang baru terserap 90 sampai 120 hari. Benang yang diserap ini biasanya digunakan untuk menjahit bagian dalam, seperti otot, fasia, atau jaringan subkutan. Bagaimana dengan benang yang tidak bisa diserap? Benang yang tidak bisa diserap bisa tetap di dalam tubuh atau perlu dilakukan pengangkatan setelah luka tersebut sembuh. Fungsi dari benang yang tidak bisa diserap ini adalah untuk menutup luka seperti di bagian kulit, atau bisa juga untuk menjahit di area bagian dalam yang memerlukan kekuatan jahitan lebih lama, seperti operasi mata, operasi jantung, operasi pembuluh darah, operasi tendon, atau menjahit mesh hernia. Jika jenis benang non-absorbable atau yang tidak bisa diserap ini digunakan untuk menjahit bagian dalam, maka tidak perlu dibuka kembali. Benangnya secara permanen akan tetap berada di dalam tubuh. Jadi sudah jelas ya, benang yang tidak bisa diserap bisa dijahit untuk bagian luar, bisa juga dijahit untuk bagian dalam. Kemudian jenis benang operasi ini juga ada yang jenisnya monofilamen dan juga multifilamen. Benang monofilamen berarti hanya memiliki satu serat tunggal, lebih halus saat menembus jaringan. Sementara benang multifilamen terdiri dari beberapa serat yang diuntai. Untuk jenis multifilamen ini benangnya ini lebih kuat tapi berpotensi meningkatkan risiko infeksi jika tidak dirawat dengan baik. Lalu benang operasi ini juga memiliki bermacam-macam ukuran. Mulai dari ukuran yang paling kecil 10/0 dan juga ukuran yang paling besar yakni ukuran nomor 2. Pemilihan ukuran benang dan jenisnya ini tergantung dari kebutuhan jaringan yang akan dijahit. Semakin kecil ukuran benang, maka semakin berkurang kekuatan tariknya. Jenis benang ini juga ada yang terbuat dari bahan alami dan juga bisa terbuat dari bahan sintetis. Namun saat ini penjahitan luka
lebih cenderung menggunakan jenis benang operasi dari bahan sintetis karena lebih minimal respon penolakan dari tubuh. Beberapa kasus juga terkadang tubuh pasien menolak adanya benda asing. Respon beragam, mulai dari keluarnya benang operasi sampai terjadinya infeksi. Maka jika kalian mengalami masalah pada area jahitan seperti keluarnya benang dari insisi luka atau mungkin mengalami infeksi, segeralah hubungi petugas kesehatan. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Dukung channel ini agar lebih berkembang. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Tetap sehat, stay healthy. Assalamualaikum.